biasa, baik yang ada di ruangan ini ataupun tadi kebetulan saya keliling diajak Gus Idam dan menyapa, Masya Allah luar biasa. Jadi Gus Idam, saya ini malah deg-degan ya. Tadi malam saya nggak deg-degan Gus. Iya, debat itu udah deg-degan tapi malah yang sekarang ini ada deg-degan ya. Mungkin karena apa di bapak-bapak kena perbowo nih gitu ya. Ya Allah, atau justru karena kena pancaran kasih sayang panjenengan semua kepada Gus Ijam, jadi saya ini langsung minggir dia. Tapi mudah-mudahan pancaran itu bisa juga saya rasakan malam hari ini. Saya terharu betul ya, karena saya berpikir andaikan ibu saya masih sugeng Gus, betapa senangnya bisa berkunjung ke sini. Jadi ibu saya itu saya tahun 2023. Jadi persis pada saat kami mendaftarkan diri di KPU di Jakarta, partai politik, dan ibu kabundut, dan persis saya ada di dalam ruangan KPU dan tidak bisa keluar karena saking berjubelnya orang, dan itu situasinya sangat tidak mudah. Tetapi saya ingat ketika ibu sempat bilang suatu saat kepingin bisa ikut hadir di pengajian panjenengan. Ibu saya sempat kena stroke 2 tahun, tetapi alhamdulillah selama masa-masa kondisi itu tidak pernah meninggalkan sholat sekalipun. Dan dalam kondisi yang kadang lupa atau ingat itu, kita terus membimbing Gus. Jadi kita ini kayak sholat double. Untuk apa? Untuk sekedar menjaga agar ibu, karena maunya begitu. Jadi saya kadang gantian sama neng saya. Jadi mulai dari niat, mulai kemudian bacaan Fatihah lengkap, sholat yang 4 rakaat itu terus kita bacaan sama-sama, dan itu yang ibu lakukan, dan sampai akhir itu masih zikir ketika Allah mengambil beliau. Makanya mudah-mudahan mohon doanya juga ya Bapak Ibu ya untuk almarhumah ibu saya. Beliau ini luar biasa Gus bagi saya. Jadi ibu saya itu usia 29 tahun, janda dengan 4 anak yatim. Jadi termasuk saya. Jadi ayah saya itu lahir tahun 1925. Ayah saya ini seorang pejuang bapak-bapak, kiai kampung Gus. Tapi benten kali panjenengan, kiai kampung tapi luar biasa. Ini kisah Indonesia panjenengan. Bapak saya itu memang kiai kampung, tapi memang senang pejuang. Jadi dulu sempat aktif di Partai Masyumi ketika masih Masyumi gabung NU. Tapi ketika Nahdlatul Ulama mendirikan partai sendiri dan NU menjadi partai politik, ayah saya menjadi aktivis partai NU di kala itu. Jadi tahun 55 ya saya udah jadi aktivis partai NU, dan ketika ada Gestapo 65 ya saya itu menjadi ketua GB Ansor di Kabupaten Jombang. Beliau alumni Lirboyo Gus. Alumni Lirboyo, jadi masih kiai pendiri yang pertama Pondok Pesantren Lirboyo. Beliau itu kira-kira satu kelas lah sama Kiai Iskandar ayahnya Caimin. Jadi kenapa itu hubungan kami bisa terpaut ya, karena ternyata dari ayah saya almarhum dan Kiai Iskandar itu satu linting. Jadi lama sekali. Adik saya juga 7 tahun di Lirboyo Gus. Tapi insya Allah tahun depan akan jadi guru besar di Jakarta. Jadi meskipun pondok pesantren Bapak ternyata tidak menghalangi seseorang untuk mencapai satu capaian akademik. Jadi adik saya tidak sekolah SMA karena memilih langsung di pondok pesantren, tapi habis itu ikut ujian bersamaan dan langsung masuk perguruan tinggi, dan alhamdulillah lulus S1-nya juga cum laude, kemudian S2 S3-nya juga di Universitas Indonesia, dan insya Allah tahun depan beliau akan jadi guru besar ilmu filologi. Ini salah satu cabang ilmu yang agak sulit karena gak banyak dari orang-orang Indonesia yang menekuni ini Gus. Rata-rata ini wong bule Gus, karena yang mengkaji manuskrip, jadi manuskrip naskah-naskah kuno gitu. Jadi salah satu penelitian dia harus cari bahan itu sampai ke Belanda. Jadi naskah-naskah kita yang luar biasa itu yang menyimpan itu malah justru dari luar negeri. Nah kembali ke ibu, saya cuma terharu kenapa? Karena bapak-bapak, kenapa di dalam beberapa kali saya pertemuan Gus ya, saya selalu bilang bahwa tujuannya Mbak Lulu itu antara lain untuk memastikan anak-anak yatim itu semuanya bisa punya mimpi, semuanya bisa tuntas sekolah. Saya tidak kampanye, tidak, karena hanya belajar dan mengingat kisah hidup saya.
Kemudian saya juga berkali-kali bilang, termasuk sampai tadi malam, yang menjadi tugas negara, kemudian juga pemerintah, karena ini adalah tugas konstitusional dan juga tugas keagamaan, adalah kita merawat para janda. Dan janda itu tidak semuanya yang janda lansia, Pak. Termasuk yang janda nom-nom itu harus kita urus, Gus. Lah, loh, gitu. Pun semua tenaga, Gus. Loh, Pak. Soalnya nopo, kulon ku kemutan ibu kulon ku yang umurnya 29 tahun. Ketika anaknya itu 4 yatim, betapa susahnya. Ya, betapa susahnya ketika janda dengan punya anak yatim 4, dan ketika itu orang tidak tahu apa yang harus kemudian dilakukan. Paling banter biasanya orang kan cuma menawarkan gimana kalau dikawin lama habis. Tetapi bukan itu. Jadi bukan cuma itu. Jadi ibu kulon gak sami Gus, jadi struggling gimana kemudian anak-anak yang bisa tumbuh, bisa hidup dengan baik. Dan ibu saya bilang, apapun kondisinya, pokoknya anak itu harus tuntas sekolah dan mondok pesantren. Jadi ibu saya itu tidak mau juga anaknya itu mondok tok, tapi juga mondok yang kemudian juga harus sekolah. Karena ibu saya bilang, bapakmu ini cuma ninggalin kitab kuning, gak ninggalin donyo. Tetapi kalau kemudian dengan ilmu, insya Allah kemudian dunia itu yang akan datang, gitu ya. Saya tadi ikut derek penyanyian ngaji ini, aku laraskan Gus ya. Jadi, dan yang saya syukuri ketika ibu saya, bapak ibu sekalian tidak putus asa untuk bisa terus menemani putra putri yang 4 yatim kecil-kecil. Saya masih usia 4 tahun waktu itu, dan alhamdulillah saya pun juga bisa tuntas sekolah hingga luar negeri Gus ya, berkat doa ibu saya. Dan kami berempat juga begitu tuntas pondok pesantrennya dan juga bisa menyelesaikan sekolah dengan sangat baik. Nah, inilah yang kira-kira harus menjadi tekad kita semua Bapak. Jadi jangan pernah kita putus harapan anak-anak kita ya. Dan anak-anak juga yang mungkin ada di luar sana yang sekarang tidak di ruangan ini, jangan pernah bermimpi, jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Karena apa? Gusti Allah niku insya Allah menyediakan takdir terbaik seiring dengan mimpi kita, seiring dengan cita-cita kita. Maka kita tidak boleh putus itu, karena kita tidak tahu perjalanan yang akan ditempuh oleh putra-putri kita. Mungkin ketika kecil saya juga nggak tahu bahwa satu hari akan menjadi anggota DPR RI. Ya, dan saya juga belum tahu bahwa satu hari ternyata seperti ini menjadi calon gubernur. Tidak tahu. Tetapi ketika kemudian ibu saya terus mendampingin Gus, siang sore malam menguatkan, dan apalagi saya perempuan, kami bertiga perempuan, adik saya yang masih bayi waktu itu adalah satu-satunya laki-laki. Dia bilang gak ada alasan perempuan untuk maju, gak ada alasan bagi Lulu itu untuk bisa menggapai impian apapun. Pokoknya awakmu butuh berani dong. Jadi waktu kecil ibu saya ngelatih pidato. Jadi guru saya yang sesungguhnya adalah ibu saya. Kalau saya ditanya siapa idola saya, ngapunten di Gus G, jangan tidak nomor 1 ya. Ibu saya dulu yang nomor 1, baru kemudian jenengan nomor 1 yang kemudian. Karena tidak ada yang nomor 2 ya guys ya. Jadi ibu itu selalu nomor 1. Gimana Mas Yagi? Loh gitu Pak, kalau ibu itu masih nomor 1. Kemudian kiai kita juga ya pasti nomor 1. Saya selalu bilang anak-anak kita pasti juga nomor 1. Umat kita insya Allah gitu. Jadi itu hanya soal bagaimana kita menempatkan, memang yang seharusnya itu kita tempatkan sebagai yang utama. Nah bapak-bapak, jadi kembali ke situ, saya bersyukur sekali saya setuju. Saya tadi ternyok ketika penjaringan nyebut ibu dan saya jumpa sama ibu Nyai. Karena saya langsung, Masya Allah, keingatan ibu. Karena baru setahun ya, baru setahun. Dan iya, nggak kampanye, ojo kampanye. Nah, ketika ibu saya itu bilang gini Gus, ketika saya jadi DPR, itu di kantor saya setelah pelantikan ibu saya itu bilang gini, loh, ibu itu Rito, kamu itu jadi DPR selama kamu tidak korupsi. Loh, ibu itu Rito, kamu itu di jalur politik